Kami tidak mau tebang kayu, jadi semuanya adalah kayu bekas yang kemudian dipakai untuk pintu, untuk kusen, untuk semua adalah kayu-kayu bekas. Jadi ketika kami membangun rumah ini, kami pilih untuk menggunakan tukang yang terampil dan sebisa mungkin semua menggunakan hasil karya dari tukang, bukan pabrik, kecuali tukang tidak bisa bikin. Misalnya nih, kalau pintu ini sebuah pintu. Ini pintu ini dibuat dari kayu bekas. Ini kayu bekas gelondongan aslinya seperti ini. Dipotong bagi dua. Bagian dalamnya adalah yang hasil potongan, yang bagian luarnya di sana. Nah, kalau kayu bekas selalu ada cacatnya, kayak begini, lubang-lubang seperti ini kayu bekas nih. Itulah kemudian ketika dibuat menjadi kusen, maka kusennya kelihatan ada cacatnya tuh. Tapi itu bagian dari ceritanya. Waktu pertama kali dengar Anies Baswedan ngomongin rumahnya, gue kira ini bakal cerita tentang desain atau arsitektur kayak biasa, tapi ternyata enggak. Ternyata ini soal filosofi. Anies bilang dia bangun rumah tanpa tebang kayu sama sekali, semuanya pakai kayu bekas. Dan ini bukan sekadar pilihan material, tapi lebih dari itu, dia benar-benar mikirin bagaimana caranya rumah ini punya cerita, punya nilai, dan tetap ramah lingkungan. Bahkan untuk hal kecil kayak pintu, kusen, semua dibuat dari kayu bekas yang kadang cacat, bolong, ada bekas paku. Dan dia nggak nyoba nutupin, justru ditampilkan apa adanya. Kayak pintu di rumahnya itu, katanya dibuat dari gelondongan yang dipotong dua, bagian dalamnya jadi pintu, bagian luarnya dipakai di sisi lain rumah. Dan gue suka banget waktu dia bilang, kalau cacatnya kusen atau bolong-bolong itu ya bagian dari ceritanya. Itu menurut gue keren sih, karena dia gak ngejar kesempurnaan visual, tapi kejujuran material dan penghargaan terhadap proses. Terus, dia juga bilang sebisa mungkin gak pakai produk pabrikan, semuanya hasil tangan tukang lokal. Gila sih, itu berarti dia nggak cuma mikirin gaya rumah, tapi juga penghidupan tukangnya. Ini bukan cuma rumah, ini refleksi karakter. Dan jujur, pas denger itu gue mikir, wah, jarang banget pemimpin yang mikir sampai sedalam itu buat hal yang kelihatannya simpel. Tapi dari rumah aja kita bisa lihat, orang ini punya prinsip, punya rasa. Gila sih, respect banget.